Halo teman-teman semua, di sini saya akan membahas bagaimana sih caranya kamu bisa masuk BEM Kemal Polban ya, salah satu organisasi pusat yang wah ya, cukup prestige ya, walaupun sekarang banyak organisasi lain, tapi BEM itu adalah salah satu wadah yang unik menurut saya untuk mengembangkan diri. Bagaimana caranya? Simak videonya sampai selesai. Halo, terima kasih kepada teman-teman yang sudah kembali lagi ke channel ini. Dan untuk yang baru datang, selamat datang di channel ini. Saya bahas tentang pengembangan diri, tentang Polban, tentang kampus, tips-tips bagaimana bisa lulus berkualitas, dan juga nanti banyaklah pokoknya yang bermanfaat untuk kamu para mahasiswa. So, jangan lupa subscribe, sebar seluas-luasnya, dan nyalakan loncengnya. Woi, YouTuber banget ya. Di sini saya akan bahas 7 step bagaimana caranya kamu bisa menjadi bagian dari BEM Kemal Polban. Ya, saya punya pengalaman 2 tahun di saya punya pengalaman 2 tahun di BEM Kemal Polban, yaitu di staffnya, staf departemen luar kampus, sekarang udah nggak ada, dipecah, dan wakil ketua BEM. Nah, caranya gimana sih? Nah, ini informasi yang mahal nih, khususnya untuk teman-teman mahasiswa baru. Simak step-stepnya sampai selesai. Yang pertama, jadi mahasiswa Polban. Ya iyalah, pasti ini mah. Lalu yang kedua, masuk himpunan atau UKM. Nah, ini syarat yang bisa dibilang ini unik ya. Beda sama kampus-kampus lain yang nggak usah daftar himpunan atau UKM, ya bisa aja ikut gitu. Tinggal bawa diri, bawa pendaftaran, syarat-syaratnya, ikuti seleksi, lolos. Nah, kalau Polban ini nggak, harus jadi anggota himpunan atau UKM dulu. Nah, nanti berhubungan nih sama step ketiganya. Step ketiganya yaitu mengikuti LKMM tingkat himpunan. LKMM tingkat himpunan itu apa sih? Jadi LKMM itu latihan kepemimpinan manajerial mahasiswa. Ya, kalau di bahasa himpunan saya Himas itu kaderisasi. Jadi ada step dulu yang harus dilewati sebelum nanti kamu ke step yang keempat, yaitu mengikuti LKMM tingkat pusat. Tanpa mengikuti LKMM tingkat pusat, maka kamu tidak akan bisa menjadi anggota BEM. Tanpa menjadi anak himpunan atau UKM, kamu tidak akan bisa menjadi anggota atau peserta LKMM tingkat pusat. Karena syaratnya itu kamu harus didelegasikan. Jadi himpunan atau UKM itu mengirimkan delegasi terbaiknya untuk mengikuti LKMM tingkat pusat. Nah, nanti di LKMM tingkat pusat itu kamu mengikuti serangkaian kegiatan selama seminggu. Nanti ada 2 hari puncak. Ya, pokoknya kamu harus lolos lah, mendapatkan sertifikat, bukti sertifikat kamu sudah lolos mengikuti LKMM tingkat pusat. Nah, setelah mendapatkan sertifikat LKMM tingkat pusat, maka kamu bisa mendaftarkan diri di himpunan untuk menjadi anggota BEM. Nah, LKMM tingkat pusat ini kalau nggak salah kuotanya itu lupa saya berapa persennya lah. Nah, dari kuota itu kan banyak, misalnya 30 lah, taruh lah ya, 30 di himpunan masing-masing. Nanti itu biasanya nggak semua daftar. Ada yang ke MPM, ada yang balik ke himpunan, ada yang ke BEM. Nah, yang ke BEM inilah nanti yang diseleksi sesuai kebutuhan dari BEM itu. Misalkan BEM-nya, untuk Himas, misalkan ada 10 orang. Untuk himpunan A, 15 orang, himpunan C, 3 orang. Tergantung kuotanya dari BEM. Nah, itu ada kalkulasinya masing-masing, tergantung kabinetnya. Nah, setelah mengikuti tes di himpunan, biasanya ada tes lagi di tingkat BEM. Tapi ini biasanya tergantung kabinetnya. Kalau misalkan kabinetnya udah percaya sama himpunan UKM masing-masing, yang dikirimkan adalah delegasi terbaiknya, yang ada tes. Jadi kalau waktu saya staf muda ada tes lagi. Walaupun sih kalau saya lihat semuanya keterima ya. Jadi cuma tes formalitas lah. Tapi ada juga yang nggak usah tes lagi karena sudah percaya dengan seleksi di UKM dan himpunan masing-masing. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, yaitu pilih departemennya. Nah, untuk pilih departemen ini, departemen tiap tahun itu beda-beda, tergantung KBM-nya mau seperti apa kabinetnya. Apakah ada departemen yang, kalau saya dulu Lukam luar kampus kan dipecah waktu saya jadi wakil ketua BEM. Nah, sekarang juga ada nih salah satu departemen, dulunya namanya hubungan luar kampus, digabung sama departemen apa saya lupa lah di kabinet sekarang. Bisa cek aja di akun BEM Kemal Polban. Kayaknya udah cukup ya. Itu 7 tips dari saya, 7 cara bagaimana kamu bisa menjadi anggota BEM Kemal Polban. Itu aja, sorry kalau lebih dari 5 menit. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye.